Baiklah kakak-kakak semuanya, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Rahayu untuk kita semuanya kakak-kakak ya. Gimana kakak-kakak kabarnya? Sehat semua kan kak? Sehat. Sehat semua ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kesehatan dan keberkahan kakak-kakak semuanya ya. Tetap semangat kakak-kakak di dalam menjalankan semua aktivitasnya. Jadwalnya memang padat, apalagi yang berbenturan dengan PPG kakak-kakak ya. Kak, saya izin untuk orientasi ya, tetap karena memang jadwalnya itu padat. Saya yakin kakak-kakak semuanya bisa mengatur dan memanajemen waktu semaksimal mungkin kakak-kakak ya. Baiklah kakak-kakak semuanya, alhamdulillah kita sudah sampai pada tatap maya yang keberapa Kak Sunarno kita? Ketujuh gak ya? Keenam apa ketujuh Kak? Keenam ya? Ketujuh. Ketujuh, iya ketujuh. Ketujuh. Alhamdulillah. Nggak terasa kita sudah sampai di akhir bulan September, tatap maya yang ketujuh, dan insya Allah sebentar lagi kita juga akan tatap muka. Mungkin kita akan saling bertatap muka secara langsung, kita akan bersilaturahmi secara langsung. Nah mungkin biasanya di sini kita hanya secara virtual kakak-kakak ya. Bisa berjumpa dengan Kak Suyut, bisa berjumpa dengan Kak Sunarti, Kak Pandu, Kak Sunarno, dan lain-lain. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat sehingga kita bisa ketemu secara langsung kakak-kakak ya. Baiklah kakak-kakak semuanya, sebelum saya mulai lagi, tidak bosan-bosan saya mengingatkan kakak-kakak, tugasnya mulai diguyuri kakak-kakak ya. Tugasnya mulai diguyuri, mulai dari refleksi-refleksi, tugas refleksi yang akhir, dan bagian yang lakukan itu segera dikerjakan. Masih ada beberapa yang mengerjakan refleksi hanya menjawab pertanyaan pemantik saja kakak-kakak. Nah, jadi sebenarnya sudah pas prosesnya Kak Sunarti, Kak Riko itu sudah pas. Pertama memang menjawab pertanyaan pemantik, tetapi setelah menjawab pertanyaan pemantik di bawahnya itu kakak-kakak merefleksikan gitu, kakak buat refleksinya gitu. Silakan pakai pol-polnya, pakai PPT, Canva nggak bisa, pakai Word pun nggak apa-apa kakak. Yang saya lihat itu kalimat refleksi yang kakak-kakak tuangkan di dalam model refleksi itu kakak-kakak ya. Yang atas itu menjawab pertanyaan pemantik, bawahnya merefleksikan kakak-kakak semua. Silahkan mulai diguyuri kakak-kakak ya. Nanti kalau ini sudah masuk pertemuan 1.5 ya ini. 1.5 sudah mendekati akhir modul 1 karena modul 1 itu 1.6. Nah, nanti jangan sampai tertumpuk-tumpuk. Kalau sudah tertumpuk pasti terseok-seok nanti kakak-kakak semuanya. Baiklah, mohon izin kakak-kakak untuk share screen. Insya Allah PPT kita nggak banyak untuk siang hari ini. Ikan sepat, ikan lele. Ikan cepat. Apa Kak Siyut? Makin cepat, makin Bagus. makin cepat, makin lambat, Soyun. Aduh. Sebelumnya mohon maaf Kak, ini Google Chrome saya itu bermasalah. Sudah saya update, sudah saya uninstall, tetap nggak bisa. Jadi ini pakainya Mozilla, udah ketinggalan zaman. Jadi mau share screen ini kok agak susah ini. Mau share screen yang Mozilla. Oke. Oke. Apakah sudah muncul kakak-kakak? Sudah. Sudah ya.
Oke, baiklah kakak-kakak semuanya, mohon izin untuk mempresentasikan materi kita pada siang hari ini kakak ya. Tetap semangat, insya Allah nggak banyak waktu kita di ruang virtual ini. Nah, Kak Suyut gimana hasilnya kemarin ujian UP-nya Kak? Sudah keluar hasilnya kakak? Belum Kak, tanggal 8 pengumumannya. Tanggal 8 bulan depan ini Kak ya? Oke, mudah-mudahan sebelum kita nanti tatap muka, Kakak Suyut mendapatkan kabar gembira, diberikan kelulusan, berkah barokah ilmunya Kak Suyut ya. Amin Pak. Amin. Ya, Kak Sri Hartati kok belum nampak ya kayaknya ya? Apakah sudah join apa belum? Ada tadi. Sudah, Kak. Oh sudah ya? Oke siap. Kak Marlina sudah join kah? Kak Sunarti mohon untuk di mute terlebih dahulu Kak. Oke. Siap. Oke baiklah kakak-kakak semuanya. Agenda kita pada sesi siang hari ini ada 3 kakak-kakak. Yang pertama ada backward design, ada pengembangan kurikulum PJOK, dan yang ketiga ada pemikiran KHD dan kurikulum merdeka. KHD itu kakak-kakak, kalau kakak sudah mengelaborasi modulnya pasti tahu siapa KHD itu. Siapa kak? KHD itu singkatan dari apa kakak-kakak? Ki Hajar Dewantara. Iya, Ki Hajar Dewantara. KHD itu Ki Hajar Dewantara. Sudah jelas sekali yang sudah mengelaborasikan modul 1.5-nya kakak-kakak ya. Karena semua yang ada atau semua ilmunya ada di modul yang kakak-kakak lihat di LMS-nya masing-masing. Jadi ada 3 agenda kita pada siang hari ini. Yang pertama backward design atau desain mundur di dalam perancangan modul ajar. Nah, ada pengembangan kurikulum PJOK, ada pemikiran Ki Hajar Dewantara, dan kurikulum merdeka kakak ya. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Selanjutnya kita akan menggali tuntas tentang backward design dalam pengembangan kurikulum PJOK kakak. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik juga kakak-kakak semuanya. Menurut kakak-kakak dari skala 1 sampai 10 kira-kira seberapa dalam pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJOK? Nah, saya tanya satu persatu aja. Kak Chandra, berapa Kak kalau 1 sampai 10 Kak pemahaman Kakak tentang kurikulum PJOK Kak? Jangan jawab 11 Kak ya. Kak Pandu, berapa Kak Pandu? Kak Sri dulu, Kak Sri Hartati berapa Kak? 6 aja, Kak. Oh 6, oke siap. Kak Sunarno berapa Kak? 6 juga Kak. Nanti setelah 6 belajar juga. mudah-mudahan bisa jadi 8 atau 9 gitu. Oke, siap Kakak semuanya ya. Nah, kayaknya kurang lebih sama Kak ya. Saya dulu juga seperti itu Kak. Bingung sebenarnya dengan kurikulum yang ada di Indonesia ini. Ganti pemimpin, ganti menteri, ganti kebijakan, ganti kurikulum. Belum sempat terlaksana dengan baik. Nah, sudah ganti lagi kakak-kakak semuanya ya. Nah, jadi di sini kakak-kakak sudah menyampaikan skala pemahaman tentang kurikulum PJOK yang saat ini kita laksanakan kakak-kakak. Oke. Karena kakak-kakak sudah menjawab skalanya, sekarang di sini ada pertanyaan memantik juga kakak-kakak, biar skalanya dari 6 itu bisa sampai ke 8. Disinilah kita sama-sama belajar kakak-kakak. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah kakak-kakak? Di sini ada perintahnya, silakan menjawab di kolom chat kakak-kakak. Nah,
apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah, Kakak? Ingat kemarin kayaknya kita sudah bahas, Kak Sunarno ya, yang pertama kali ketika masa orientasi. Apakah untuk sarana hiburan, apakah apa kayak gitu. Nah, silakan kakak-kakak jawab di kolom chat sesuai dengan pemahaman kakak sendiri, ya, sesuai dengan apa yang kakak ingin tuangkan tentang tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah. Gitu. Kalau tujuan adanya pelajaran matematika sudah jelas untuk memodali anak biar bisa berhitung, biar nggak ditokoh-tokohi, nggak di ini. Nanti takutnya kalau belanja nggak dikasih kembalian. Misalkan seperti itu. Nah, kalau tujuan dari pelajaran PJOK itu di sekolah kita apa? Silakan. Gimana Kak Sri Artati? Selalu riang gembira Kak Sri ini. Luar biasa. Tetap semangat Kak ya. Oke, Kak Apriliadi sudah mengelaborasikan. Oke, silakan Kak Pandu ya, lagi orientasi nggak apa-apa, silakan. Kak Apriliadi membangun kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan. Oke, luar biasa sekali. Masih Kak Pandu ini. Oh, masih Kak April kok, Kak Pandu. Masih Kak Apriliadi ini. Yuk, semua meninggalkan riwayat chat. Kak Rudini membentuk fisik yang sehat dan kuat, berkarakter jujur dan sportif. Keren. Kak Asep Kirama meningkatkan kebugaran jasmani dan meningkatkan kemampuan akademik. Oke, siap. Kak Marlina Puspitasari meningkatkan untuk mengembangkan apa tadi? Tutup. Untuk mengembangkan potensi setiap anak, mengembangkan mental, sosial dan juga emosional. Sangat kompleks sekali jawabannya Kak Suyut. Kak Ardi mengembangkan potensi anak baik fisik maupun mental. Iya, kata kuncinya sudah terjawab. Untuk karakter siswa, untuk tetap bergerak biar sepanjang hayat. Kak Mirza, Kak Asep, Kak April, Kak Rudini, Kak April. Enggak Senapi. Chandra untuk mendidik siswa agar memiliki kemampuan fisik yang baik dan membangun gaya hidup sehat. Keren. Oh, Kak Sunati sudah. Pengembangan aspek kognitif, sosial, emosional siswa dan membentuk individu yang sehat, aktif, dan memiliki kualitas hidup yang baik. Oke, sudah semua kakak-kakak. Kayaknya sudah semua kakak-kakak ya. Di sini saya minta Kak Suyut hilang sinyal Kak ya? Iya tadi, sekarang ganti kartu. Ganti kartu. Pakai kartu apa Kak Suyut? Kalau tadi Ion 3, sekarang ganti Axis. Oh, Dua kartu. ganti X. Iya, ganti Axis. Banyak kasih Kak Soyun Kak.
Banyak Iya, kartu. Kalau dulu Kak. banyak kartu tandanya apa, Kak? Waktu masih bujang dulu, Kak? Masih bujangan Kak dia tuh. Oh, Bilang, Kak. oke, siap. Baiklah, Kakak-kakak sudah meninggalkan riwayat chat. Saya minta satu untuk mengelaborasikan tentang persepsinya berkaitan dengan tujuan pelajaran PJOK. Saya minta di sini Kak Ardi Wijaya. Silakan Kak Ardi. Stay kah? Masih di tempat kah? Oke Kak. Oke, siap Kak. Oke, jadi tadi Kak apa Kak pertanyaannya? Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Tujuan dari pembelajaran PJOK yang saya ini tadi itu untuk mengembangkan ini kebugaran siswa Ya, serta membentuk karakter siswa maupun fisik dan mental Kak. oke, keren sekali ya Kak ya. PJOK di sekolah. Jawaban dari kakak-kakak semua yang sudah kakak cantumkan di riwayat chat semuanya sudah benar kakak-kakak. Itu adalah tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah. Artinya memang pelajaran PJOK itu sangat penting kakak-kakak di sekolah. Tetapi tujuan yang utama yang lebih kompleksnya itu kita sama seperti yang sudah dijawab oleh Kak Sunarno tadi, yaitu agar anak itu memiliki kesadaran untuk tetap bergerak sepanjang hayat kakak-kakak ya. Oke, kita next. Oke, sebelumnya kakak-kakak, apakah kakak-kakak semuanya sudah mengetahui atau sudah memiliki CP terbaru untuk PJOK Kurikulum Merdeka kakak-kakak? Sudah belum Kak? Belum Kak. Loh, belum Kak. Jadi belum memiliki CP terbaru Kurikulum Merdeka kakak-kakak ya. Karena ketika kita membuat modul ajar itu kita berorientasi dari CP Kurikulum Merdeka. Oke, saya kirim dulu kakak-kakak untuk CP-nya ya, biar kakak-kakak punya CP PJOK yang terbaru. Oke, saya kirim dulu. Kak Soyud, ada Kak Soyud CP terbaru? Harus ada. Nah, di CP terbaru ini kita diberikan keleluasaan untuk menentukan tujuan dari pembelajarannya, dari TP-nya, dan di dalam pelaksanaannya kakak-kakak ya. Itu bisa dilihat tergantung dari kemampuan sekolah kita dan letak geografi sekolah kita, itu semua di dalam pembelajaran itu tergantung kita Kak. Kita diberikan keleluasaan. Yang penting CP-nya itu tercapai itu kakak-kakak. Kita identifikasi dulu. CP-nya kita identifikasi CP-nya, kita tuangkan di tujuan pembelajarannya, baru kita buat langkah-langkahnya. Oke, sudah saya kirim di grup Kak untuk CP-nya kakak-kakak semuanya. Oke Kak, terima kasih. Oke, siap Kak. Di sini menurut capaian pembelajaran PJOK Kurikulum Merdeka tahun 2024, pendidikan jasmani kesehatan dan olahraga atau PJOK bertujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didik dalam satu mengembangkan, menerapkan, mengevaluasi keterampilan konsep strategi gerak yang akan menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh kepercayaan diri, kompetensi, dan kreativitas. Yang kedua, membantu dan memberi dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat. Nah, tadi sudah terjawab juga. Dan aktif
aktif secara jasmani. Nah, aktif secara jasmaninya itu sepanjang hayat, kakak-kakak ya, tetap bergerak. Sudah terjawab juga. Membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional. Tadi juga sudah terjawab, kakak-kakak. Sudah terjawab kakak-kakak dalam chat tadi. Keren pokoknya. Melalui konteks pembelajaran yang menekankan nilai-nilai fair play. Nah, tadi saya baca sekilas ada yang menjawab sportivitas tadi. Berarti sudah terjawab juga. Kerja tim dan inklusivitas. Menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat. Nah, ini juga sudah terjawab oleh Kak Sunarno tadi sebagai upaya peningkatan keseluruhan kualitas hidup peserta didik, kakak-kakak ya. Karena sudah sama-sama kita ketahui di era modern sekarang, kakak-kakak, yang lebih aktif bergerak itu jarinya, kakak-kakak ya, anak-anak itu kakak. Jadi jarinya tuh lebih aktif di dalam mengoperasikan gadgetnya dibanding melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Nah, diminta untuk olahraga masyarakat baik voli maupun sepak bola loh. Pak, ya saya ini juga olahraga apa? E-sport. Wah, itu sudah nggak bisa ngomong kalau sudah kayak gitu. Karena memang di pemerintah memang difasilitasi juga. Nah, tapi menurut pandangan saya pribadi sebenarnya e-sport itu merusak marwah olahraga. Itu merusak marwah olahraga, kakak-kakak ya. Ya, yang gerak cuma tangannya di depan gadget. Sekarang sudah masuk e-sport dan difasilitasi dan bahkan dibuat kompetisinya kan kayak gitu, kakak-kakak. Kalau saya pribadi sebenarnya kurang setuju kalau itu dimasukkan di dalam olahraga. Walaupun toh judulnya e-sport tetap kurang karena merusak marwah dari olahraga itu sendiri, kakak-kakak ya. Oke, kita next. Mari berdiskusi sesuai pertanyaan pada slide berikutnya. Oke. Terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Nah, kira-kira kakak-kakak sudah memahami belum tujuan PJOK atau mata pelajaran PJOK ini tadi, kakak-kakak? Nah, jawabannya sudah, kakak-kakak. Tadi kakak-kakak sudah menuangkan di dalam kolom chat. Dan semua penjabaran yang sudah kakak-kakak sampaikan tadi sangat luar biasa sekali. Ketika kita samakan dengan capaian atau CP dari PJOK, ternyata banyak sekali kesamaan yang kakak-kakak tuangkan di dalam kolom chat tadi dengan hasil dari CP Kurikulum Merdeka tahun 2024 ini. Nah, artinya pertanyaan ini sudah bisa langsung kita jawab bahwasanya kakak-kakak semuanya sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran, menjadikannya sebagai acuan, kakak-kakak. Nah, ini jawabannya. Apa pertanyaan selanjutnya? Dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai, kakak-kakak? Tentu, semuanya tentu bisa kita capai, kakak-kakak ya. Semuanya tentu bisa kita capai dari CP yang sudah diturunkan kementerian. Nah, tentu bisa kita capai. Nah, ini. Memahami tujuan umum penting sebagai acuan untuk memahami muara akhir pembelajaran. Nah, memahami tujuan umumnya itu sangat penting. Tujuan umumnya apa? Yang sudah kakak-kakak sampaikan tadi, kakak. Yang sudah kakak-kakak tuangkan di dalam kolom chat tadi, dan seperti yang ada di slide 8 sebelumnya tadi, itu adalah tujuan umum. Nah, memahami itu penting untuk menjadi acuan dari muara akhir pembelajaran. Untuk mencapai tujuan umum ini, pemerintah sudah menurunkannya ke dalam CP. Nah,
ternyata ada beberapa yang belum dapat CP-nya. Sekarang sudah saya kirim ke kakak-kakak, silahkan. Itu sekarang kita diberikan keleluasaan penuh oleh pemerintah untuk mengembangkan sendiri sesuai dengan keadaan di instansi kita masing-masing, kakak-kakak ya. Nah, ketika sekolah kita adanya ini, ya kita harus menerapkan asset based thinking. Oh, berarti untuk mencapai CP ini, yang ada di sekolah saya seperti ini kan, harus saya seperti ini kan. Nah, itu kita diberikan keleluasaan. Ya. Jadi pemikiran dari aset based thinking ini harus kita terapkan. Nah, ini sesuai dengan keadaan di lingkungan kita masing-masing, kakak-kakak. Karena pasti berbeda keadaan lingkungan, letak geografis sekolah-sekolah kita berbeda. Nah, artinya sebelum kita menentukan tujuan pembelajaran, kita akan menganalisis CP-nya terlebih dahulu. Apa sih sebenarnya yang akan kita capai? Seperti ini, anak seperti ini. Berarti saya akan menerapkan pembelajaran yang seperti ini, menggunakan media yang seperti ini. Karena adanya di sekolah saya hanya ini, artinya saya harus menerapkan asset based thinking tadi, akan saya modifikasi, gitu, Kak. Nah, jadi akan bermuara pada CP yang sudah diturunkan oleh kementerian. Dan mempersilahkan guru atau satuan pendidik untuk menurunkannya lagi ke dalam TP. Nah, urut-urutannya dari CP turun ke TP dan ke ATP. Nah, kayak gitu, Kak. Jadi kita yang diberikan keleluasaan. Kalau dulu kan tidak, Kakak. Nah, dulu materi ini misalkan bulu tangkis, materi ini sepak bola, materi semester ini pertemuan ini renang. Bagaimana yang anak-anak tidak atau di sekolahnya tidak ada renangnya kan kayak gitu. Tidak ada kolam renangnya atau tidak ini. Sekarang kita diberikan kebebasan, tetapi semuanya muaranya dari CP yang sudah diturunkan oleh kementerian, oleh pemerintah. CP sudah saya kirim ke kakak ya, yang terbaru itu. Silakan Kak Mirzak. Izin bertanya Kak. Iya siap Kak. Jadi untuk modul ajar di kurikulum Merdeka ini tidak ada yang salah gitu Kak? Kalau tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah Kak. Karena itu kakak sendiri yang menyesuaikan dengan keadaan sekolah kakak sendiri. Tidak ada yang salah Kak. Tidak seperti RPP sebelumnya Kak ya? Iya. Jadi sebenarnya Kak, kita membuat modul ajar kan kita sendiri yang akan memposisikan kita di dalam pembelajaran. Orang lain tidak berhak menjustis bahwasanya modul ajar yang kamu buat itu salah. Tidak bisa seperti itu Kak, karena keadaan sekolah kita itu berbeda dengan keadaan dia. Jadi di dalam pembuatan modul ajar itu memang tidak ada yang salah. Itu kan tergantung kita bagaimana, asalkan tujuan pembelajaran yang kakak buat itu tercapai, itu tidak salah kakak-kakak. Oke. Nah, ini juga yang salah seperti ini kakak-kakak. Yang salah modul ajarnya, tujuan pembelajarannya apa, modul ajarnya tentang apa, yang kakak praktekkan tentang apa di pembelajarannya itu. Nah, itu yang salah Kak. Maksud nggak Kak? Masuk Kak, masuk. Masuk. Nah, itu yang salah. Sama ketika nanti kakak membuat video 30 menit itu tidak ada yang salah. Saya tidak akan pernah menyalahkan modul ajar yang kakak buat selama tujuan pembelajarannya itu terlihat jelas. Nah, di situ ada asesmen, ada penilaian, ada tujuan pembelajaran, dan ada alur. Saya tidak akan pernah menyalahkan itu, karena itu sesuai dengan keadaan sekolah. Nah, yang saya lihat sesuai nggak modul ajar yang kakak upload nanti di LMS dengan video yang kakak upload juga nanti di YouTube yang akan kakak tuangkan di LMS. Misalkan pembelajarannya tentang sepak bola, kakak mempraktekkan kasti, nah itu yang salah Kak. Kalau itu fatal kakak-kakak ya.
Oke, jelas Kak Mirsak ya? Siap, jelas Kak. Terima Oke, kasih. siap. Siap Kak. Bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran? Karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi atau aktivitas apa yang harus dilakukan murid. Nah, kalau yang bawah ini seringkali langsung ke materi ini, nah, itu artinya tidak menganalisis atau tidak melihat CP-nya dan tidak menentukan tujuan pembelajarannya, Kakak-kakak. Jadi ya hanya sebatas langsung ke materi kan kayak gitu. Padahal orientasinya sesuai dengan capaian pembelajaran yang sudah di CP yang sudah diturunkan oleh pemerintah apa, dia langsung ke materi apa. Nah, itu tidak menyasar berarti dengan tujuan pembelajaran. Nah, siapakah yang akan membuat tujuan pembelajaran? Ya kita, kakak-kakak. Apa sih yang akan dicapai anak itu sesuai dengan CP itu apa? Kita sendiri yang akan membuat tujuan pembelajaran. Kakak ya. Oke, kita next. Di sini proses backward design dalam pengembangan kurikulum secara umum melalui 3 tahap di bawah ini, kakak-kakak. Nah, backward design itu desain terbalik, kakak-kakak, di mana tujuan akhirnya itu diletakkan di pertama atau tujuan pembelajaran, tujuan akhir pembelajaran itu akan dilihat pertama, kakak-kakak. Jadi ketika kakak menyusun modul ajar, ya tujuan pembelajaran itu kakak taruh di atas gitu, kakak. Atau bisa dilihat di pertama kali sebelum kakak melakukan uraian atau langkah-langkah di dalam pembelajaran, tujuan pembelajaran itu harus terlihat. Nah, yang pertama mengidentifikasi capaian pembelajaran sudah jelas pasti. Bagaimana kakak akan menentukan tujuan pembelajaran sedangkan CP-nya nggak punya atau CP terbarunya nggak punya, ya nggak bisa kakak ya. Nah sekarang berarti sudah bisa, sudah saya kirim kakak, bisa di download sebenarnya kakak. CP terbaru sudah saya kirimkan kakak ya. Nah, oke silakan Kak Ardi. Oke, Kak, ini di tempat saya ini mau hujan, tapi Oke, siap petirnya Kak. ini Menyambar, bunyinya ya. keras-kerasnya Iya, siap Kak. takut. Iya, siap Kak. Jadi izin keluar Kak dulu. Oke. Seandainya memanglah agak reda, aku masuk lagi. Siap Kak. Oke Kak, terima kasih Kak. Oke, siap Kak. Siap. Oke, tadi sebelum kita menentukan tujuan pembelajaran, kita akan mengidentifikasi capaian pembelajaran. Nah, CP-nya sudah saya kirim kakak-kakak ya. Nah, kita tidak bisa menentukan tujuan pembelajaran kalau kita tidak melihat CP-nya. Nah, sedangkan CP itu sudah ditentukan oleh pemerintah, kakak-kakak, sudah dimuat di dalam kurikulum. Selanjutnya menentukan metode penilaian atau asesmen. Nah, jadi di dalam modul ajar yang akan kakak buat, nah, tujuan pembelajaran, asesmen atau penilaian itu terlihat di awal, kakak-kakak. Nah, selanjutnya merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Nah, selanjutnya alur-alur atau langkah-langkah pembelajarannya itu akan menyusul di bagian selanjutnya, kakak-kakak. Kita next. Nah, di sini pesan kunci, ada pesan kunci, kakak. Pesan kuncinya, backward design merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Backward design juga pada akhirnya membantu guru menyelaraskan antara tujuan, langkah pembelajaran, dan penilaiannya. Jadi kata kuncinya backward design itu adalah proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum. Jadi antara CP, kesesuaian kurikulum, dengan tujuan pembelajaran itu sesuai, kakak-kakak. Kalau bahasa Palembangnya itu tidak nganar-nganar, apa nganar-nganar itu. Tidak kemana-mana gitu, Kak. Harus sesuai CP, sesuai jalurnya, kakak-kakak, di dalam kakak menentukan tujuan pembelajaran. Nah, di dalam modul ajarnya tujuan pembelajaran harus terlihat di atas, Kak. Setelah tujuan pembelajaran, baru ada asesmen atau penilaian. Kemudian dilanjutkan dengan langkah-langkah pembelajarannya. Nah,
itu adalah backward descent atau descent terbalik, di mana tujuannya itu harus terlihat di awal kakak ya. Oke, siap. Jadi Oke. Gimana kakak-kakak sampai di sini bisa dipahami kakak-kakak ya. Nah, di sini kita juga sama-sama belajar Kak. Saya pun juga sama-sama belajar kakak-kakak ya. Oke, silakan Kak Mirza. Loh, yang izin ada petir tadi Kak siapa ya? Kak Ardi ya? Ya, Oh, Kak Ardi. Oh, silakan Kak Mirza. sama Kak, di sini juga ada petir tapi masih tetap berguyur lah. Silahkan Kak. Tapi kalau memang Kak gangguan teknisnya tidak memungkinkan, daripada nggak apa-apa kakak-kakak saya izinkan, karena ngeri sekali Kak berkaitan petir ini Kakak. Silakan Kak. Jadi terima kasih Kak. Sebelumnya maaf nih bertanya terus. Nggak apa-apa Kakak. Kalau saya sepemahaman saya bisa saya jawab, akan saya jawab. Kalau mungkin belum mampu saya untuk menjawab, akan sama-sama kita bahas dan akan kita naikkan pertanyaannya. Mungkin ini lebih ke curhat sama mungkin ada pertanyaan juga nanti Kak. Oke, siap Kak. Ini Kak, tergantung dengan kurikulum yang sekarang ini Kak ya. Karena jujur kita guru PJOK ini jarang sekali dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan yang perubahan kurikulum Kak. Dari kurikulum Merdeka, dari kurikulum K13, bahkan kami waktu kurikulum K13 kemarin bukunya tuh belum sempat dibuka, tahu-tahu lah ganti kurikulum baru lagi. Jadi masih baru bukunya Kak? Masih baru, sampai sekarang masih baru Kak. Ya, siap Kak. Mungkin agak beda dengan di SMP, di SMA mereka sudah ada di cover oleh MGMP Kak ya. Kalau kita di SD setiap kali ada pelatihan mungkin yang dilibatkan itu guru kelas Kak. Iya, benar Kak. Nah, sementara kita harus dituntut seperti mereka yang sudah mengikuti pelatihan-pelatihan seperti yang kurikulum Merdeka tadi Kak. Iya, siap Kak. Terus terang kami sangat terbantu dengan adanya kegiatan PKG ini, dari yang benar-benar tadi yang tidak tahu, sedikit demi sedikit ada ilmu yang kami dapatkan. Kami juga bingung dengan kurikulum ini, baru Merdeka ini benar-benar masih sangat ngambang Kak, kalau itu kan diperkirakan seperti itu Kak. Mohon untuk dibantu untuk perkembangan cara membuat modul ajarnya seterusnya Kak. Oke, siap. Pertanyaan yang luar biasa sekali kakak-kakak ya. Ini artinya pengalaman yang ada di wilayah kakak-kakak semuanya ya, karena memang faktanya seperti itu kakak-kakak. Ketika ada kegiatan-kegiatan, apalagi dalam satuan tingkatnya itu SD, itu untuk guru PJOK-nya itu kurang begitu dilibatkan kakak-kakak ya. Tapi lain dengan di tempat kita Kak, di sini ada KKG guru PJOK dan itu memang terjadwal kakak-kakak. Nah, mungkin sebagai contoh atau mungkin bisa diaplikasikan di tempat kakak, bisa mulai dibentuk KKG guru PJOK kakak. Di Kecamatan Bayung Lincir sudah terbentuk KKG guru PJOK kakak semuanya, dan pada kesempatan ini untuk sementara ketua KKG PJOK-nya saya sendiri kakak-kakak, dan di situ kegiatan-kegiatan apa yang akan kita lakukan akan kita tuangkan di dalam KKG PJOK kakak-kakak. Jadi ketika memang kita tidak dilibatkan di dalam KKG guru-guru atau yang mungkin diminta untuk guru-guru kelas saja, kita ada wadah tersendiri kakak-kakak, dan disitulah kita akan menuangkan apa yang menjadi unek-unek kita. Jadi mungkin kakak langkah awalnya mulai mengusulkan untuk membuat atau untuk mengusulkan KKG guru PJOK atau membentuk KKG guru PJOK. Kira-kira sudah ada apa belum Kak Mirza untuk KKG guru PJOK-nya Kak? Angin deras kaki ya. Oke dulu. Angin Kak, angin Kak. Panik ke anak-anak. Iya Kak, nggak apa-apa Kak. Kalau memang ini nggak apa-apa Kak, live dulu nggak apa-apa. Nanti biar kita bahas sama kawan-kawan Kakak. PKG
untuk PPG apa tadi Kak? KKG. KKG di Sungai Kero itu memang sudah ada Kak, tapi kurang dijalankan gitu Kak. Oh, Tahu-tahu kurang aktif ya, sudah Kak, ya. kurang aktif, Kak. Ya. Tahu-tahu Nah dari itulah mungkin langkah utamanya itu Kakak harus mengaktifkan KKG. Jadi Kakak punya wadah tersendiri ya. Nah, dan itu memang harus diizinkan KKG guru PJOK. Karena kalau memang kita tidak bergerak sebagai guru PJOK, memang selamanya kita tidak akan, bahasa kasarnya tuh tidak akan dilibatkan. Nah, langkah awalnya kita harus bergerak sendiri, kita harus membentuk satu kelompok belajar sendiri, KKG itu sendiri. Nah, disitulah nanti kita akan ambil peran kakak-kakak semuanya. Nah, berkaitan dengan buku yang baru belum sempat disampaikan, sudah ganti lagi kakak-kakak. Nah itu gimana itu ya? Gimana kakak-kakak semuanya? Apakah kasus yang dialami oleh Kak Mirzak sama dengan di sekolah kakak-kakak semuanya? Silakan kakak-kakak berbagi pengalamannya. Kak Sunarno nih, yang lebih senior nih, gimana Kak? Baik, terima kasih atas waktunya. Kalau di tempat kami kebetulan kalau ke-13-nya itu sekolah kami itu piloting dulu Kak. Jadi termasuk di Kabupaten Musi Banyuasin itu sudah yang pertama kami. Jadi sudah agak lama seperti itu. Kemudian ke kurikulum Merdeka ini kami sudah masuk tahun yang kedua, jadi sudah kelas 11 yang melaksanakan kurikulum Merdeka. Nah, untuk kegiatan-kegiatan seperti perkumpulan guru PJOK itu ya pada dasarnya sama dengan di SD. Kami ada wadah MGMP PJOK Kabupaten Provinsi, namun ya sama, belum terlalu jalan seperti itu. Jadi kami dan kawan-kawan di SMA ini kadang-kadang lebih sering mengikuti pelatihan mandiri seperti DPMM atau mungkin seperti daring ya. Ya. Pelatihan-pelatihan daring yang terkait dengan mapel PJOK seperti itu. Kemudian dalam pembelajaran dalam penyusunan modul, kebetulan saya sering ikut pelatihan workshop, tapi bukan mapel PJOK Kak, karena saya kebetulan wakil bidang kurikulum, jadi umum, workshopnya umum seperti itu. Yeah. Nah, untuk mapel PJOK secara mendetail modulnya seperti apa, itu kami juga belum diajari, tapi pada intinya seperti yang disampaikan oleh Kak Fasil tadi, tidak ada yang salah dalam menyusun modul ajar, itu tidak ada yang salah seperti itu. Nah, kebetulan di sekolah kami untuk saat ini, untuk persiapan visitasi sekolah, kami mengembangkan modul ajar berdiferensiasi yang dikaitkan dengan KSE ya. Jadi kami belajar sama-sama itu membuat modul, baik itu PJOK seluruh mapel, itu modul ajar berdiferensiasi yang dikaitkan dengan kompetensi sosial emosional seperti itu. Jadi kami ngeceknya ya modulnya semua yang dibuat oleh Bapak Ibu guru benar, yang tidak benar yang tidak membuat itu. Iya. Itu baru yang salah, yang tidak benar gitu. Oke, seperti siap, itu Kak. Sejauh ini yang terjadi di sekolah kami. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih Kak Sunarno sudah berbagi pengalamannya. Sebenarnya kurang lebih sama Kak di dalam penyusunan modul ajar mapel-mapel yang lainnya Kak. PJOK juga seperti itu Kak, apalagi di kurikulum sekarang kan, kalau dulu RPP Kak ya, sekarang modul ajar tuh kurang lebih sama. Yang harus kita sesuaikan itu untuk modul ajar PJOK itu harus sesuai dengan, atau orientasinya sesuai dengan capaian pembelajaran atau capaian CP yang sudah
diturunkan oleh pemerintah atau kurikulum itu tadi kakak-kakak semuanya. Berkaitan dengan buku tadi kakak, itu sudah bukan rahasia umum lagi Kak Mirzak ya. Itu kayak sejenis gimana ketika dana BOS turun, nah, secara tidak langsung kita sudah ditodong untuk sekian harus ke buku. Padahal fakta dan kenyataannya sama seperti yang Kak Mirzak sampaikan tadi. Nah, sampai sekarang yang ada yang baru aja belum disampaikan sudah nih. Nah, itu ya kan Kak ya. Nah, itu bukan cuma di tempat Kakak. Itu gimana? Saya mau ngomongnya itu berat-berat susah itu Kak. Nah, karena memang dari sana sudah seperti itu, sudah ditodong secara langsung, entah itu seperti apa prosesnya ataukah gimana ketika dana BOS turun, misal ya, ini contoh saja, sekian persen harus untuk buku ini. Nah, itu sudah ditentukan dari sana Kak, dan kita nggak bisa menolak itu. Padahal secara fakta di lapangan ya seperti yang Kak Mirzak sampaikan tadi. Ya silakan Kak Suyut. Seperti yang Kakak Mirzak sampaikan tadi, yang baru saja belum sempat disampaikan materinya ke peserta didik, ini sudah turun lagi ya. Nah itu nggak bisa ngomong lagi, itu sudah kebijakan dari atasan itu Kakak ya. Nah itu ada apakah gerangan ya? Allahu a'lam bishawab Kak. Oke kita Kak ya. Oke kita langsung ke aktivitas kedua, penyusunan program PJOK. Oke. Di sini ada kurikulum berbasis standar. Manakah yang benar? Definisi di bawah ini sudah jelas. Yang benar yang bawah, Kakak. Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Tidak hanya menguasai keterampilan saja. Artinya itu pernyataan yang pertama jelas salah. Buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Jika tidak benar juga, Kak. Yang bawah, kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari, meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Nah, ini adalah definisi kurikulum yang benar, kakak-kakak semuanya ya. Nah, next ke selanjutnya. Nah. Komponen kurikulum pada satuan pendidikan, pelaksana kurikulum merdeka. Yang pertama, struktur kurikulum. Selanjutnya capaian pembelajaran atau CP tadi, nah, pembelajaran dan asesmen ini kita membuatnya mulai nomor 3 ini tadi kakak ya. Untuk yang CP tadi kita sudah ditentukan oleh pemerintah. Pembelajaran dan asesmen itu penilaian kakak, penggunaan perangkat ajar sudah jelas kita harus menggunakan perangkat ajar, modul ajar itu harus kita gunakan kakak. Karena kalau kita tidak menggunakan modul ajar ya kita hanya sebatas masuk dan berinteraksi biasa dengan siswa, tidak akan pernah tercapai tujuan pembelajaran yang akan kita buat. Gimana kita tahu tujuan pembelajarannya kalau nggak kita tuangkan di dalam modul ajar itu tadi kakak-kakak. Ya kurikulum satuan pendidikan. Ya silakan Kak Mirzak, silakan. Komponen kurikulum satuan pendidikan dikembangkan dan digunakan di satuan pendidikan, terdiri dari karakteristik satuan pendidikan, visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan, pengorganisasian pembelajaran, dan perencanaan pembelajaran. Nah, di sini sumbernya dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia tahun 2022. Kak, apakah nanti ketika ganti presiden, ganti menteri, ini akan diganti lagi? Kalau itu gimana jawabnya Kak Sunarno? Nggak tahu kita Kak ya. Karena kebijakan ada di tangan atasan. Kembali ke pasal 1. Kita di sini sebagai pengajar, sebagai pendidik, nah, bisanya hanya sendiko dawuh. Apa sendiko dawuh? Kak Suyut tahu nggak sendiko dawuh itu apa Kak Suyut? Nggak tahu Kak. Nggak tahu. Kalau nggak tahu tanya sama Kak Sunarno. Bisanya hanya sendiko dawuh kan kayak gitu. Nggak tahu Kak Suyut ya? Nggak tahu Kak. Apa Kak Sunarno sendiko dawuh Kak? Kasih tahu Kak Suyut Kak. Sendiko dawuh ya siap seperti itu, siap melaksanakan. Iya,
siap melaksanakan perintahannya seperti itu kita Kak. Perkara nanti ini mau diganti lagi, terus di tengah jalan menteri di reshuffle ganti kurikulum lagi, mau di ini, ya bisanya kita sebagai yang di lapangan di bawah ini hanya sendi godam, hanya bisa siap melaksanakan perintah, hanya situ saja. Protes dan memberontak pun sama saja Kak ya. Nah, kita tidak mempunyai kekuasaan Kak. Nah, mengapa kurikulum operasional berbeda antar satuan pendidikan? Agar bermakna, kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikannya. Sudah jelas kakak-kakak. Kemarin kita sudah belajar karakteristik peserta didik. Apakah seluruhnya karakteristik peserta, nggak usah antar sekolah ya, di dalam kelas saja. Apakah seluruh karakteristik di dalam kelas itu sama kakak-kakak? Beda. Jelas beda. Apakah semua kebutuhan di satuan pendidikan itu sama kakak-kakak? Beda juga Kak. Beda juga. Oke, nah itulah kita dituntut untuk mengembangkan tujuan pembelajaran sesuai dengan capaian pembelajaran, itu kita yang akan mengembangkan sesuai dengan keadaan di satuan kita masing-masing. Nah ini bisa menjadi kabar gembira. Bapak dan Ibu dapat menyusun program yang relevan dengan kultur gerak di mana peserta didik tinggal. Nah, akan kita sesuaikan kakak-kakak dengan kultur gerak di mana peserta didik tinggal. Mungkin peserta didik atau di satuan pendidikan tinggal di daerah pegunungan. Ya, kultur geraknya ya harus kita samakan, harus kita sesuaikan dengan kultur gerak yang di daerah pegunungan. Jangan di daerah pegunungan kita akan sampaikan kultur gerak yang berada di daerah pesisir atau di daerah pantai. Itu tidak seperti itu. Nah, kita yang akan diberikan kebebasan atau kewenangan disesuaikan dengan apa? Disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan disesuaikan dengan kultur gerak di mana peserta didik itu tinggal. Oke, kita next kakak-kakak. Ikan sepat, ikan gabus. Mari berbagi cerita pada saat Bapak Ibu menyusun kurikulum PJOK. Bagaimana Bapak dan Ibu selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Apakah tujuan pembelajaran dari mata pelajaran PJOK kakak-kakak sudah sesuai dengan CP semuanya kakak-kakak? Apakah sudah sesuai dengan CP? Belum Kak, karena baru dapat hari ini ya. Gitu kakak ya. Jadi setelah ini di dalam mengembangkan tujuan pembelajaran, kita harus sesuai dengan kurikulum atau sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan. Nah, pertanyaan selanjutnya. Apa saja yang selama ini Bapak dan Ibu anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Nah, kira-kira apa Kak? Sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK. Silakan kakak-kakak. Kira-kira tuh apa yang bernilai untuk dipelajari anak dalam PJOK itu? Nah, ini jawabannya sama dengan tujuan pembelajaran PJOK itu tadi kakak-kakak ya. Yang pasti anak itu harus belajar untuk tetap bergerak, harus belajar bergerak sepanjang hayat, itu tadi kuncinya Kak. Izin Kak, ini ganti dari HP ke PC Kak ya, bentar. Oh siap Kak, sudah siap. selesai ini apa namanya itu orientasi. Oke, Masih, siap Kak. Siap Kak Pandu, siap.
Bagaimana Bapak dan Ibu akan mengintegrasikan itu semua dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku? Jadi tujuan dari apa yang akan dicapai oleh peserta didik tadi, apakah memang sesuai dengan capaian pembelajaran? Apakah selama ini tujuan pembelajarannya sudah sesuai dengan CP yang diturunkan pemerintah? Sama-sama kita lihat kakak-kakak. Kalau memang belum sesuai, ayo sama-sama kita terapkan atau sama-sama kita terapkan tujuan pembelajaran kita sesuai dengan CP yang sudah diturunkan, sesuai dengan CP dan kurikulum yang sudah diturunkan dalam mata pelajaran PJOK kakak-kakak semuanya. Lu tinggal 9 ya. Hujan Kak. Iya, Hujan iya dan Kak, iya benar. lampu Siap, hujan. Kak. Siap Kak. Oke. Insya Allah nggak lama lagi Kak, tinggal beberapa slide lagi kakak-kakak. Di sini ada 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK kakak-kakak. Jadi ada 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK. Yang pertama, kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Sudah jelas, kebutuhan dan karakteristik peserta didik itu berbeda-beda kakak-kakak, tidak mungkin sama. Jadi di sini artinya sebelum kita melakukan pelaksanaan pembelajaran, kita harus mengidentifikasi karakteristik peserta didik dulu kakak-kakak ya. Sebelum kita membuat modul ajar, kita harus tahu dulu, oh peserta didik saya itu karakteristiknya seperti apa, kayak gitu. Apakah karakteristik peserta didik saya itu sering memunculkan isu-isu sosial, itu kita harus tahu. Nah itu termasuk faktor yang mempengaruhi program PJOK, karena tidak mungkin sama. Konteks masyarakat juga mempengaruhi juga kakak-kakak, karena berbeda. Masyarakat di perkotaan dan perdesaan juga jelas berbeda. Waktu sudah juga jelas Kak, karena kita di sekolah waktu yang diberikan untuk program PJOK atau pelajaran PJOK itu tidak full. Sama dengan nomor 4 tadi ya, nomor 4 ini alokasi jam pelajaran. Jadi waktu dan alokasi jam pelajaran dalam 1 minggu mungkin hanya berapa jam? Kak Suyut berapa jam dalam satu kelasnya dalam 1 minggu itu Kak? 3 jam. 3 jam. Kak Suyut SD SMP Kak? SMP Kak. Nah SMP. Nah artinya tidak mungkin kita bisa maksimal kakak ya. Waktu alokasi jam pelajaran juga mempengaruhi, cakupan dan tahapan juga mempengaruhi, teknologi juga mempengaruhi kakak-kakak. Teknologi karena sudah jelas berbeda teknologi yang berada di perkotaan, pedesaan itu sudah jelas berbeda. Kalau di perkotaan, contoh seperti ini saja sinyal gampang kakak ya. Tapi yang di pedesaan mungkin susah berkaitan dengan sinyal kakak. Nah, selanjutnya kita masuk ke aktivitas ketiga kakak-kakak. Kita akan membahas tentang karakteristik utama kurikulum merdeka dan artikulasi pemikiran dari KHD dalam pendidikan nasional. Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara itu terkenal dengan statementnya yang gimana, Kak Marlina? Masih ingatkah? Kita next. Menurut kakak-kakak semuanya, kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam pengembangan kurikulum PJOK? Nah, kata kunci apa tadi yang sering kita bahas di dalam pengembangan kurikulum PJOK? Kira-kira apa sih yang kakak-kakak tangkap di dalam materi yang sudah kita bahas tadi? Kira-kira kata kuncinya apa yang sudah kakak-kakak bahas gitu? Silakan Kak, yang mungkin sering muncul gitu, atau mungkin yang menarik buat kakak berkaitan dengan pengembangan kurikulum.
Yang jelas, di dalam pembuatan modul ajar, penentuan tujuan pembelajaran harus sesuai CP, dan akan kakak-kakak sesuaikan sendiri sesuai dengan karakteristik dan tutur gerak dari peserta didik kakak-kakak ya. Nggak mungkin sama. Dan modul ajar itu tidak ada yang salah kakak-kakak. Yang disampaikan Kak Sunarno tadi, yang salah yang tidak membuat. Oh, benar sekali ya. Salah itu yang tidak membuat kakak-kakak. Nah, dan kurikulum merdeka pada satuan pendidikan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, orientasinya terhadap pemikiran KHD atau Ki Hajar Dewantara kakak-kakak semuanya ya. Di sini apa yang telah kita bahas merupakan karakteristik kurikulum merdeka, yakni satu, fokus pada materi esensial, muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter peserta didik. Dua, pengembangan kompetensi dan karakter, pengembangan kompetensi sosial, emosional, dan moral peserta didik. Sama seperti tujuan PJOK tadi yang sudah kakak-kakak cantumkan di kolom chat. Fleksibilitas pembelajaran, kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik, karakteristik satuan pendidikan, dan konteks lingkungan sosial budaya setempat. Karena pasti berbeda lingkungan sosial di daerah kakak masing-masing itu sudah pasti berbeda kakak ya. Salah satu quotes dari Ki Hajar Dewantara yang sangat familiar untuk kita sebagai seorang pendidik itu harus mempunyai ing ngarso sung tulodo ing madya mangun karso tuturi handayani. Apakah artinya itu? Kalau orang Jawa pasti tahu kakak-kakak ya. Kak Sunarno pasti paham untuk quotes dari Ki Hajar Dewantara. Kita next ke slide selanjutnya kakak-kakak. Nah, mari kita diskusikan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara lebih jauh dan mengaitkannya dengan karakteristik kurikulum merdeka. Maka itu pemikiran dari Ki Hajar Dewantara ada di slide selanjutnya. Nah, di sini. Ini kata kuncinya. Ki Hajar menggarisbawahi bahwa maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak. Artinya, anak itu sudah memiliki kodratnya masing-masing, kakak. Kita tidak bisa merubah dengan serta-merta kodrat itu, tidak bisa kakak-kakak. Nah, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, fungsi kita, tupoksi kita sebagai seorang pendidik hanya menuntun segala kodrat yang ada pada peserta didik kita. Nah, oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya. Jadi kita hanya menuntun untuk bisa anak-anak itu mempunyai karakter yang baik, tingkah lakunya menjadi tingkah laku yang baik. Padahal fakta dan kenyataannya memperbaiki karakter itu sangat susah sekali di era sekarang ya. Menyampaikan materi itu lebih mudah daripada merubah karakter anak. Itu sangat sulit sekali. Tetapi di sini pemikiran Ki Hajar Dewantara itu menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai seorang pendidik, kakak. Nah, kita akan menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Nah, dasarnya ya kodrat tadi, kakak-kakak. Kodrat anak itu seperti apa ya, dasarnya kita tidak akan bisa merubah, tapi kita hanya bisa menuntun agar anak itu bisa tumbuh dan dapat berperilaku dengan baik. Itu fungsi kita, kakak-kakak. Padahal apakah semua itu bisa dicapai hanya dengan bergantung kepada kita sebagai seorang pendidik, kakak-kakak? Jawabannya pasti tidak, kakak-kakak.
Karena dalam 24 jam, waktu anak itu paling banyak apakah dengan kita apa dengan orang tuanya, kakak-kakak? Orang tua. Dengan orang tua. Orang tua. Iya, dengan orang tua, kakak-kakak. Artinya orang tua pun seharusnya juga memiliki andil yang besar di dalam menuntun kodrat anak-anaknya tadi, kakak-kakak. Memang kodrat itu tidak bisa dirubah, tapi kita dituntut untuk bisa menuntun anak-anak, untuk bisa menuntun peserta didik agar dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya, dan agar dapat memperbaiki lakunya, memperbaiki tingkah lakunya, atau memiliki sopan santun. Nah, tapi kita pada dasarnya tidak akan pernah bisa merubah kodrat itu tadi. Nah, udah sampai di slide yang ditunggu-tunggu nanti kakak-kakak. Apakah itu Kak Suyut, slide yang ditunggu Kak? Terima kasih. Oke, apa Kak Suyut ya? Habis ini kakak-kakak ya. Oke. Pada akhir sesi kita hari ini kakak-kakak, kita dapat memahami 3 karakter utama kurikulum Merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara yang tadi kakak-kakak. Nah, yang ini tadi, kita sebagai pendidik hanya bisa menuntun, mengarahkan peserta didik atau anak-anak kita agar dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kita tidak bisa merubah kodrat anak-anak kita. Karena memang sudah, kalau 10 di dalam agama itu, kalau kita kaitkan dalam agama itu 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan itu kodar atau kodrat kita sebagai manusia itu sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Itu tidak bisa merubah kayak gitu. Bahkan diterangkan daun kering yang jatuh dari tangkainya itu tidak terlepas dari kodar yang sudah Allah tentukan. Tapi di sini berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, kita dituntut untuk menuntun anak-anak atau peserta didik agar tumbuh baik dan memperbaiki lakunya, kakak-kakak. Terlepas dari faktor utama ya dukungan dari orang tua, kakak-kakak ya. Tapi faktanya di lapangan, kakak-kakak, anaknya seperti apa, yang disalahkan pasti gurunya, kan kayak gitu. Iya, yang disalahkan pasti gurunya. Di sekolah diajari dengan baik, bahkan mungkin kita sempat sampai keras lah. Cuma setelah pulang sekolah, nanti ke sekolah sudah dapat kata-kata mutiara lagi. Ternyata di lingkungan rumahnya, orang tuanya pun mempraktekkan kata-kata mutiara tadi, kan kayak gitu. Yang kata-kata umpatan, kata-kata kotor, kata-kata jorok kayak gitu. Saya yakin kalau di lingkungan sekolah, terutama gurunya, tidak mungkin menuntun dan mengarahkan seperti itu, kakak-kakak. Dapatnya dari mana? Dari lingkungan luar yang itu sudah bukan menjadi, ketika di luar lingkungan sekolah sudah tidak menjadi tanggung jawab kita. Seharusnya orang tua yang memang jeli di dalam membantu anak agar tumbuh untuk memperbaiki lakunya sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tadi, kakak semuanya. Nah, jadi kita sebagai pendidik memang dituntut seperti itu, Kak, hanya menuntun saja dan memposisikan diri kita sesuai dengan quotes Ki Hajar Dewantara tadi. Ing ngarso sung tulodo ing madya mangun karso tuturi handayani. Apakah artinya itu, Kak Rudini? Belum tahu, Kak. Di mengayomi. Ya, silakan yang tahu tadi, Kak. Kalau di belakang mendorong. Di depan kasih contoh. Iya, Contoh. benar. Oh. Itu Kak. Di tengah. Jadi kakak-kakak semuanya itu semua harus kita harus kita terapkan sedikit demi sedikit apa yang kita dapatkan di dalam program PKG ini, kakak-kakak semuanya ya. Nah, ya jadi sedikit demi sedikit ya ayo sama-sama, bukan cuma kakak-kakak semuanya, saya secara pribadi pun juga demikian.
Ketika saya sendiri mendapat hal yang baru atau mendapat ilmu yang baru, ya semaksimal mungkin ayo sama-sama kita praktekkan. Nah, mulai dari ruang lingkup instansi kita dulu, kakak-kakak ya. Kalau ini memang impact atau dampaknya itu sangat besar sekali dalam untuk perkembangan pembelajaran peserta didik, ya ayo sama-sama kita laksanakan apa yang sudah kita dapat dalam program pengembangan kompetensi guru PJOK ini, kakak-kakak. Oke, kakak-kakak semuanya, kita sampai ke slide yang ditunggu-tunggu Kak Suyut. Apakah itu? Terima kasih. Ya. Ya. Oke, sebelum kita akhiri kakak-kakak, oke Kak Pandu, silakan Kak Pandu. Mau tanya Kak, kita kan mau berangkat tanggal 13 Oktober ini. Ya Kak. Nah, udah dibahas belum masalah baju? Oh, masalah baju kakak-kakak ya? Oh, iya ya kakak-kakak. Jadi masalah baju itu balasan dari apa? Konveksinya itu slow respon kakak-kakak. Slow respon. Jadi kegiatan saya juga sangat padat sekali. Mungkin kalau misalkan kakak-kakak semuanya ada yang bisa menghandle, saya persilahkan kakak-kakak semuanya. Nah. Pano, ngapain Pano? Kan baru. Pak No. Ya, silakan kakak-kakak. Nah, tapi kayaknya kalau untuk motif yang kemarin kita kirim gimana? Apakah mau kita ganti desain atau gimana? Setuju, itu bagus. Bagus, maaf. Setuju Kak ya? Iya, Kak, desain yang itu sudah bagus. Iya benar Kak. Kayaknya warnanya memang sudah bagus dan ada motif batiknya juga kakak-kakak ya. Tinggal logonya kita ganti logo kelas saja kakak-kakak ya. Silahkan kakak-kakak yang bisa ini Kak koordinir kakak-kakak. Ada Pak Sunarno tuh lah. Pak Suyut biasanya Kak. Pak Suyut itu sering bikinkan jersey dia. Nah, silakan kakak-kakak. Bu Sri aja. Nah, Kalau mau. coba Ya, nanti karena tak tanyakan sama teman saya. Iya, Bu Sri kan ada channel. Iya. Silakan Kak. Enggak apa-apa. Abi kirim rekeningnya Bu. Coba nanti Kak ya nanya dengan yang anak panahan kemarin tuh pesen kan. Agak murah. Ya. Ya, tapi bahannya yang agak bagus dikit Kak ya. Iya, ya Bu. Jersey dah Kak. Jersey dah. Iya. Yang penting ada ukuranku Bu. Ukuranku yang pentingnya. Ya tuh. Dah Kak Pandu. Oke, untuk video pembelajarannya sudah jelas kakak-kakak, karena sebelum kakak-kakak tatap muka atau luring, kakak sudah harus ambil video pembelajaran. Di dalam minggu depan buat video ya Kak ya. Buat siswa. Gimana Kak? Di dalam Minggu depan dengan siswa. Mulai setelah ini kakak-kakak sudah bisa mulai ambil video kakak-kakak. Oh. Ya Kak. Ya, silakan kakak-kakak mulai berguyur menentukan materinya, menentukan tujuan pembelajarannya. Untuk kisi-kisi penilaian ada nggak Kak? Apa contohnya lapangannya gimana gitu? Soalnya lapangan tempat kami ini kurang memadai, masih banyak semennya tuh tokak bahasa kami. Oh, kalau berkaitan dengan itu Kak, kita tidak menilai dari itunya kakak-kakak semuanya. Karena setiap sama yang sudah kita bahas tadi, setiap instansi atau sekolah pasti karakteristik dan keadaan lingkungannya itu berbeda-beda. Kakak-kakak seadanya saja, bukan dari itunya kakak-kakak yang akan kita nilai. Jadi pure murni sesuai dengan apa dan bagaimana keadaan sekolah kakak masing-masing. Silakan Kak Suyut, gimana? Itu video saja Kak ya? Maksudnya Kak? Modul ajarnya juga. Beserta modul ajar kakak-kakak. Nanti kalau kakak elaborasi di LMS itu pasti muncul kakak-kakak di situ, pasti ketemu. Jadi kakak harus mempersiapkan modul ajarnya dulu sebelum kakak mengambil video kan.
Ya Dan kak. pastikan modul ajar yang kakak buat sesuai dengan video yang kakak ambil, kakak ya. Ya kak. Nggak apa-apa kakak di dalam modul ajarnya itu 1 kali pertemuan, itu nggak apa-apa. Tetapi di dalam prakteknya kakak peringkas menjadi 30 menit tanpa edit. Itu masuk semua kak ya. Iya. 30 menit tanpa edit kakak semuanya. Duluan Materi sampai bebas ya. tutup jadi 30 menit. Jadi sedikit-sedikit saja kak berarti. Iya, nggak apa-apa kak. Yang penting 30 menit. Nah, pertanyaan dari Kak Sunarno tadi, apakah boleh lebih, apakah boleh kurang dikit? Nggak apa-apa kak. Karena kalau untuk ngepaskan 30 menit itu nggak mungkin bisa harus 30 menit. Nah, tetapi lebihnya juga jangan signifikan kak ya. 30 menit lebih 60 menit berarti banyak banget itu lebihnya kak. Gantian Kalau deh Kak, 1 menit dengan Pak April. 2 menit apa kak lebihnya kak? Gimana kak? 1 menit atau 2 menit tidak apa kak? Nggak apa-apa kakak. Itu hal yang lumrah atau hal yang wajar kakak ya. Pak Suyut lah ada yang buat video. Nah, kalau sudah berarti tinggal nanti upload saja kakak Video. ya. Pak Suyut kan dari kemarin sudah. Tuh pakai time Apa? kan. Tapi panjang kak. 80 menit. Panjang. Nanti ada kak. buat Kita baru- ambil video itu 2 kali kak. Kakak semuanya. Kita ambil video itu 2 kali kakak. Yang pertama itu kakak ambil video 30 menit. 30 menit tanpa edit. Dan nanti setelah pembelajaran dan setelah kita menyelesaikan modul-modul, kakak akan diminta untuk membuat video pembelajaran yang full, tapi boleh diedit, kakak. Nah, kayak gitu, kakak. Itu kayak PPG memang, Kak. Zaman saya dulu PPG juga seperti itu. Ada waktu UKIN kayak gitu dulu, Kak. Nah, sementara sembari mempersiapkan untuk luringnya ya video yang 30 menit itu dulu, kita fokus ke situ dulu, kakak. Nah, apakah pembelajarannya di dalam atau di luar? Karena ini pembelajaran gerak ya, pasti di luar ruangan kakak ya. Baiklah kakak-kakak semuanya, karena mungkin cuaca di sini juga hujan kak. Udah ya, hujan. Mati lampu sama kami Kak, mati lampu gila. Ya, siap Kak. Kita Hilang sinyal. hilang sinyal kak ya. Kita akan screenshot terlebih dahulu kakak-kakak. Oke, silakan Kak Sunarno. Oke, sedikit saja Kak. Ya. Izin minta tolong dikirim foto Kak Fasil. Mau kami pasang di tugas-tugas seperti itu loh Kak. Waduh, gitu Kak ya. Aduh ya. Aduh, sebenarnya nggak pakai foto saya juga nggak apa-apa kakak-kakak semuanya. Oke, nanti insya Allah saya kirim. Mohon izin saya stop share screen dulu Kak. Oke, kita nanti silakan open cam semua. Kita ambil Kak Pandu, silakan Kak Pandu. Nah, tadi kan ini setengah Kak masuknya tadi kan waktu kita Zoom. Pertanyaannya, untuk batas video itu kan biasanya kan kita setiap tugas ada batas ini tanggalnya, waktunya, dan jamnya. Itu hari apa kira-kira untuk video? Gimana maksudnya Kak? Mohon maaf. Untuk videonya itu batas akhirnya. Oh, batas akhirnya Kak ya? Batas akhirnya pembuatan video otomatis sebelum penguploadan itu Kak. Di LMS itu nanti saya lihat lagi untuk batas akhir upload LMS itu Kak. Di LMS itu ada batas akhir upload video, ada di situ Kak. Ada due date di dalam penguploadan video itu lupa juga saya Kak tanggalnya tanggal berapa. Yang pasti kakak sebelum kakak berangkat luring itu video itu sudah harus terupload di LMS kakak. Karena nanti kakak akan diminta untuk mengidentifikasi video kakak masing-masing di dalam luring atau tatap muka itu kakak. Dan kalau seandainya mulainya terlewat, gimana Kak? Kalau seandainya terlewat, kita kan sering terlewat kita nih sistem kura-kura tadi kan. Yang pasti Kak jangan sampai
sebelum berangkat luring gitu Kak. Karena video itu jadi modal untuk kakak luring nanti. Nah, kakak akan membawa video itu nanti ketika luring. Nah, batas waktunya itu sudah ada di dalam LMS. Nanti coba saya lihat, nanti akan saya sampaikan di grup kakak-kakak semuanya. Oke, kakak-kakak semuanya silahkan open cam. Kak Sunarno, Kak Rudini sudah open cam. Kak Sunarti, Kak Sriatati, Kak Marlina. Tapi kok yang muncul hanya sebagian ya? Apa sinyal ini Kak ya? Mati lampu Kak di Brang Sekayu. Oh, gitu Kak ya? Mati lampu pula ya, rentas nyala nggak? Oh, Masya Allah, mati lampu Kak ya. Oke, baik. Mohon izin untuk screen layar. Satu, iya dapat sinyal ya benar Kak. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, siap. Terima kasih kakak-kakak semuanya atas waktunya pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita dapat menjadi berkah untuk kita semuanya, kakak-kakak semuanya ya. Mudah-mudahan kakak-kakak semuanya selalu diberikan kesehatan, keselamatan, diberikan rezeki yang banyak dan barokah kakak-kakak semuanya. Mungkin itu saja, saya sebagai fasilitator mungkin ada banyak salah-salah kata, ada banyak kekurangan, kepada Allah saya mohon ampun, kepada kakak-kakak semuanya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya stop record dulu Kak.